Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Syifa Khairia, NPM 210302009 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi komprehensif kefakultasan. Yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Yang pertama itu ada kehalalan dan keberkahan. Yang selanjutnya ada kesetaraan dan keadilan. Terus ada larangan riba, larangan horor, ketidakpastian atau ketidakjelasan, larangan maisir, perjudian dan monopoli menimbun barang. Selanjutnya itu ada yang kedua ada harta. Harta yaitu suatu benda yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara sah. Jenis-jenis harta, yang pertama ada harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki perseorangan atau badan hukum. Yang kedua itu ada harta mahjur, yaitu harta yang dilarang syariat untuk dimiliki atau harta haram. Yang ketiga itu ada harta mubah, yaitu harta yang belum dimiliki oleh siapapun dan boleh dimiliki oleh siapapun. Contohnya itu seperti hewan yang berada di laut. Selanjutnya itu ada harta yang dapat bergerak, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya kendaraan. Yang selanjutnya ada harta tidak dapat bergerak, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya itu seperti tanah, bangunan, rumah. Terus selanjutnya ada harta misli, yaitu harta yang memiliki nilai sama dan dapat ditemukan penggantinya dengan mudah. Contohnya itu seperti uang, beras. Dan selanjutnya itu ada harta kini, yaitu harta yang tidak dapat ditemukan persis dimanapun. Contohnya itu seperti lukisan. Selanjutnya ada harta istimal, yaitu harta yang dapat digunakan berulang-ulang kali pakai. Contohnya itu seperti kendaraan dan pakaian. Selanjutnya ada harta istiqlaq, itu harta yang hanya digunakan satu kali pemakaian. Contohnya itu seperti makanan dan minuman. Selanjutnya itu ada harta ain dan dain. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada akad. Pengertian akad yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi. Rukun akad yaitu yang pertama ada akid, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua itu ada mauful alaih, yaitu adanya suatu objek atau barang atau jasa. Yang ketiga itu ada sihat, adanya permintaan dan penawaran. Syarat akad yaitu berakal, balik, dan objek akad harus jelas, dan tujuan akad harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada macam-macam akad, yaitu yang pertama ada akad tijarah dan ada akad tabarruj. Selanjutnya ada berakhirnya akad, itu yang pertama masa berlakunya akad sudah selesai, terus salah satu pihak ada yang membatalkan, terus salah satu pihak ada yang membatalkan dikarenakan salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan di awal, terus salah satu pihak membatalkan dikarenakan salah satu pihak ada yang meninggal, jadi dibatalkan akad tersebut. Selanjutnya ada implementasi akad pada industri perbankan. Yang pertama itu ada wadiah, produk titipan. Yang kedua itu ada mudharabah, produk bagi hasil antara bank dan nasabah. Selanjutnya ada musyarakah, di mana pihak bank dan nasabah sama-sama menyetorkan modal di awal. Nah, dan selanjutnya itu ada murabahah, itu di mana jual beli dengan menambahkan harga pokok atau margin. Selanjutnya ada aplikasi muamalah kontemporer pada masa kini. Yang pertama itu ada murabahah, di mana bank membelikan barang sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah, lalu nasabah menjualnya kembali dengan harga yang ditambahkan atau margin. Yang kedua itu ada salam, yang dimana pembayarannya dilakukan di depan muka dan barang akan dikirimkan di kemudian hari. Yang selanjutnya ada istisna, yaitu barang yang membutuhkan proses pembuatannya dan sesuai kriteria si pembeli, lalu pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap-tahap. Selanjutnya ada materi bank dan LKS. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional di bank dan LKS. Yang pertama itu ada keadilan, yang dimana mengharuskan setiap pihak untuk memperlakukan dengan adil tanpa membedakan pihak manapun. Yang kedua ada transparansi, yaitu menunjukkan laporan keuangan dengan keterbukaan. Yang ketiga ada larangan riba, yaitu tidak membebankan dan tidak mengambil bunga dalam saat melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya ada horor, menghindari aktivitas keuangan
apabila tidak sesuai atau tidak jelas. Selanjutnya itu ada maisir, yaitu melarang adanya unsur perjudian dalam aktivitas keuangan. Yang kedua itu ada peran bank dan LKS dalam intermediasi pembiayaan dan manajemen resiko. Yang pertama itu ada intermediasi, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, pengalihan aset, serta perluasan akses keuangan. Yang kedua itu ada pembiayaan, yaitu mendukung aktivitas ekonomi. Terus bank konven, yaitu menyediakan kredit dalam sistem bunga. Dan selanjutnya itu ada manajemen resiko. Yang pertama itu mengidentifikasi dan penilaian resiko. Yang kedua itu spesifikasi resiko. Dan yang ketiga itu prinsip kehati-hatian. Yang ketiga yaitu ada produk dan layanan inti bank dan LKS. Yang pertama yaitu bank konvensional. Yang pertama yaitu produk penghimpun dana atau funding, yaitu contohnya itu giro, tabungan, dan deposito berjangka. Yang kedua itu ada produk penyalur dana atau lending, contohnya itu pinjaman kredit. Dan yang ketiga itu ada layanan jasa lainnya, contohnya itu seperti transfer uang dan kartu kredit. Yang kedua itu KS, lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada produk penghimpun dana, funding, itu contohnya itu giro, prinsip wadiah, tabungan, prinsip wadiah dan mudharabah, serta deposito, prinsip mudharabah. Selanjutnya itu ada produk penghimpun penyalur dana atau lending, yaitu ada pembiayaan, jual beli, murabahah, terus ada bagi hasil mudharabah dan musyarakah, serta sewa ijarah. Yang keempat itu ada isu kontemporer dan inovasi fintech syariah, inovasi produk pembiayaan berbasis kontrak syariah dan tantangan regulasi. Pertama itu ada isu kontemporer dan inovasi fintech syariah, yaitu ada peer-to-peer atau lending syariah, yaitu pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dan selanjutnya itu pasti pembiayaan berbasis kontrak syariah, yaitu ada bagi hasil mudharabah dan musyarakah, terus jual beli murabahah, dan sewa ijarah. Dan yang selanjutnya ada tantangan regulasi. Contohnya tuh regulasi yang komprehensif, kepatuhan syariah, manajemen resiko, serta kepuasan konsumen. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.